Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Di sini kami dari kelompok 4 akan menorasikan tentang Pancasila dan nilai-nilainya. Di sini izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Saifullah dengan NIM 123400046 dari Prodi Teknik Telekomunikasi. Nama saya Gazi Al-Ghazaira Bintang dengan NIM 123400019 dari Prodi Teknik Telekomunikasi. Saya Agatha Grace Simbolon dengan NIM 122440008 dari Prodi Sains Lingkungan Kelautan. Nama saya Davin Kurnia Ramadan dengan NIM 123400078 dari Teknik Telekomunikasi. Nama saya Reza Rifandi dengan NIM 123400048 dari Teknik Telekomunikasi. Sila pertama, yang artinya Ketuhanan Yang Maha Esa, menegaskan pengakuan bangsa Indonesia terhadap Tuhan dan kebebasan beragama. Sila ini menanamkan toleransi, kerukunan, dan penghormatan antar umat beragama demi kehidupan yang harmonis. Di Indonesia ada beragam agama, ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dalam menyikapi perbedaan agama ini, kita hendaklah bersikap saling toleransi, serta perlu memahami konsep moderasi beragama. Singkatnya, moderasi beragama itu adalah berada di tengah, tidak terlalu ke kiri ataupun ke kanan. Beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, tanpa harus menyalahkan cara beribadah keyakinan lain. Sikap moderat ini, tanpa sadar, sudah kita praktekkan sedari dulu, dan itulah mengapa sampai saat ini semboyan bangsa Bhinneka Tunggal Ika masih dapat kita jaga. Mari sama-sama kita perkuat persatuan dan kerukunan di tengah perbedaan. Sila kedua, Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Menegaskan bahwa setiap manusia harus diperlakukan dengan adil dan bermartabat. Sila ini mendorong rasa kehormatan terhadap hak asasi manusia, menjunjung tinggi nilai keadilan dan mendorong sikap kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan sila ini, kita diajak untuk bersikap saling menghormati, membantu sesama, menolak ketidakadilan, dan memperlakukan setiap orang secara beradab tanpa memandang perbedaan. Setiap individu harus diperlakukan dengan adil tanpa membedakan suku, agama, ras, atau golongan. Semua orang memiliki hak dan martabat yang sama, dan keadilan harus ditegakkan untuk semua. Selain itu, sila ini juga mengajarkan kita untuk bersikap sopan, menghormati orang lain, dan menjaga moralitas dalam kehidupan sehari-hari. Sikap saling menghargai dan tidak bersikap diskriminatif adalah inti dari kemanusiaan yang beradab. Sila ketiga, yaitu berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ini mengandung makna bahwa kita sebagai bangsa Indonesia harus selalu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Semangat persatuan mengharuskan setiap warga negara Indonesia untuk mengutamakan kepentingan bersama, di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Kali ini saya akan berbicara tentang sesuatu yang sangat penting bagi bangsa kita, yaitu Persatuan Indonesia, yang juga dilambangkan dalam sila ketiga Pancasila. Sila ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun kita berbeda suku, agama, ras, dan budaya, kita tetap satu bangsa bersatu dalam satu tanah air. Mari bersama-sama kita membangun Indonesia menjadi lebih maju dan sejahtera. Dalam kehidupan sehari-hari, sila keempat Pancasila dapat dipraktikkan pada berbagai hal.
Yang pertama, melakukan musyawarah dalam menentukan kegiatan di rumah bersama keluarga, lalu menghargai pendapat anak pada saat konseling keluarga, menghormati ayah sebagai kepala keluarga, lalu menghormati kedua orang tua dan selalu meminta izin sebelum pergi. Nah, lambang sila keempat Pancasila adalah kepala banteng yang terletak di atas gambar bintang. Kepala banteng melambangkan tenaga rakyat, serta menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat. Sila keempat Pancasila. Inilah wujud nyata sila keempat Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setiap pendapat menjadi bagian penting dari proses. Musyawarah bukan sekedar diskusi, tetapi ruang untuk saling mendengarkan, menghormati, dan mencari jalan tengah. Dalam semangat kebersamaan, semua orang yang sedang bermusyawarah berbagi ide dan pendapat, semua suara dihargai, semua solusi dipertimbangkan. Itulah esensi demokrasi yang menghargai kebijakan kolektif. Musyawarah merupakan cerminan cita-cita bangsa Indonesia, keadilan, persatuan, dan kebersamaan. Inilah makna sejati sila keempat Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna yang mendalam tentang pentingnya menciptakan kehidupan sosial di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sila ini menegaskan bahwa seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras, ataupun golongan berhak untuk memperoleh perlakuan yang aspek kehidupan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial adalah prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi dalam setiap tuntunan kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Keadilan sosial bukan hanya konsep hukum, melainkan tujuan luhur yang harus tercermin dalam kebijakan, tindakan, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial adalah dasar dari terciptanya persatuan, kesejahteraan, dan juga perdamaian yang abadi. Tetapi saat ini masih sekali banyak bentuk kesenjangan di Indonesia. Apa itu kesenjangan? Kesenjangan merupakan suatu kondisi di mana terdapat perbedaan yang signifikan dalam aspek ekonomi, akses, kesehatan, dan kualitas hidup antar kelompok. Penyebabnya ada banyak. Penyebab utama kesenjangan sosial di Indonesia sangat beragam. Namun faktor utamanya adalah kurang meratanya sumber daya dan juga akses pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjunjung tinggi keadilan sosial supaya untuk sumber daya manusia yang maju ke depannya.